Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliza Mubedeka, saya dari Pendidikan Ekonomi B. Ingin membahas materi filsafat untuk ujian tengah semester. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan, jelaskanlah arti filsafat dan makna pendidikan. Filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Filsafat tidak mendalami dengan melakukan eksperimen, tetapi dengan mengutarakan masalah secara persis, mencari solusinya, memberikan argumentasi dan alasan yang tepat. Yang kedua, makna pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Selanjutnya, ceritakanlah secara sejarah perkembangan filsafat. 1. Zaman Yunani kuno, yaitu periode filsafat Yunani merupakan periode terpenting dalam sejarah peradaban manusia. Hal ini disebabkan karena pada saat itu terjadi perubahan pola pikir mitosentris, yaitu pola pikir yang sangat mengandalkan mitos untuk menjelaskan fenomena alam. Yang kedua, zaman kegelapan abad 12-13 Masehi. Zaman ini dikenal sebagai abad pertengahan. Filsafat pada zaman ini dikuasai oleh pemikiran keagamaan yaitu Kristiani. Puncak dari filsafat Kristiani adalah patristik dan skolastik patristik. Skolastik patristik dibagi menjadi dua, yaitu patristik Yunani dan patristik Latin. Ajaran ini ingin memperlihatkan bahwa iman sesuai dengan pikiran-pikiran paling dalam dari manusia. Yang ketiga, zaman pencerahan, yaitu abad 14-15 Masehi. Pada abad pertengahan ini muncullah seorang astronom berkebangsaan Polandia. Astronom tersebut bernama N. Copernicus. Pada saat itu, N. Copernicus mengemukakan temuannya bahwa pusat peredaran benda-benda angkasa adalah matahari, atau heliocentrisme. Selanjutnya ada zaman awal modern, abad 16 Masehi. Pada masa ini, Kristen yang berkuasa menjadi sumber otoritas kebenaran, mengalami kehancuran, dan juga awal abad kemunduran bagi umat Islam. Yang kelima ada zaman modern, abad 17-18 Masehi. Pada abad ke-18 mulai memasuki perkembangan baru. Filsuf-filsuf pada zaman ini disebut sebagai para empirikus yang ajarannya lebih menekankan bahwa suatu pengetahuan adalah mungkin karena adanya pengalaman indrawi manusia. Yang keenam, zaman postmodern, abad 18-19 Masehi. Pada abad ke-17 dan 18, perkembangan pemikiran filsafat pengetahuan memperlihatkan aliran-aliran besar rasionalisme, empirisme, dan idealisme dengan mempertahankan wilayah-wilayah yang luas. Soal ketiga, jelaskanlah hubungan antara filsafat, manusia, dan pendidikan dalam upaya pengembangan sumber daya manusia. Filsafat digunakan untuk mencari hakikat manusia sebagai diketahui apa saja yang ada dalam diri manusia. Hasil kajian dalam filsafat tersebut oleh pendidikan dikembangkan dan dijadikannya potensi nyata berdasarkan esensi keberadaan manusia. Filsafat dan pendidikan haruslah menaruh perhatian terhadap hakikat manusia. Manusia adalah objek dan subjek pendidikan. Selain itu, manusia merupakan sumber daya primer dan sangat menentukan dalam pembangunan suatu bangsa karena hakikatnya manusia merupakan makhluk yang mampu mengembangkan diri. Selanjutnya, jelaskanlah bagaimana hakikat diri dan keberadaan kita sebagai makhluk alamiah, sosial, di lingkungan kehidupan kita. Manusia diartikan sebagai makhluk alamiah, yaitu karena manusia tidak bisa lepas dari alam. Manusia membutuhkan alam untuk hidup. Sebagai contoh, kita memerlukan oksigen yang berasal dari alam untuk bernafas. Manusia juga disebut sebagai makhluk sosial, artinya manusia memiliki kebutuhan dan kemampuan serta kebiasaan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia yang lain. Itu saja penjelasan dari saya. Semoga dapat membantu untuk memenuhi ujian tengah semester. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.